Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarna Syari dari semester 6 XB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia, uang kertas, serta dinar dan dirham. Hal yang perlu kita ketahui adalah seluruh bank sentral yang ada di dunia merupakan milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bank Indonesia termasuk milik swasta? Beberapa hari yang lalu saya browsing mengenai bank yang ada di Indonesia dan hasilnya sangat mengejutkan. Bank-bank yang ada di Indonesia yang menjadi badan usaha milik negara hanya ada 4, yaitu diantaranya Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Mandiri. Mengapa Bank Indonesia tidak disebutkan? Bank yang menjadi sentral, bank yang memiliki hak untuk mencetak serta menyebarkan rupiah kepada masyarakat melalui bank-bank BUMN dan swasta. Lantas, di mana posisi Bank Indonesia? Milik siapakah Bank Indonesia sesungguhnya? Bahkan hingga hari ini, Gubernur Bank Indonesia belum membeberkan siapa sebenarnya pemilik sah dari saham Bank Indonesia tersebut. Untuk itu, mari kita tengok asal-muasal dari berdirinya Bank Sentral di Indonesia. Pada saat Indonesia merdeka, founding father kita yaitu Bung Karno dan Bung Hatta yang merupakan presiden dan wakil presiden pertama memutuskan untuk mendirikan Bank Sentral yaitu BNI, Bank Negara Indonesia, pada tahun 1946 dengan menerbitkan uang Republik Indonesia atau biasa disebut dengan ORI. ORI atau Uang Republik Indonesia terbit dengan satuan 1 sen hingga 100 rupiah. Setiap 2 rupiah dijamin dengan 1 gram emas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dan Bankir Internasional menolak RI, BNI 46 dan ORI, yaitu Uang Republik Indonesia. Kemerdekaan RI tidak diakui dengan terjadinya agresi militer dan seterusnya. Akhirnya dipaksa melalui perundingan Konferensi Meja Bundar atau yang biasa disebut dengan KMB pada tahun 1949, Republik Indonesia akan diakui dengan beberapa syarat. Salah satunya yaitu hutang pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sebesar 4 miliar US dollar kepada para bankir elit pada waktu itu tentunya diambil alih dan menjadi dosa bawaan oleh Republik baru ini. Padahal pada saat proklamasi Republik Indonesia tidak mempunyai utang. Selain peralihan, BNI 46 juga harus diberhentikan sebagai bank sentral dan diganti dengan bank Yahudi yaitu The Japanese Bank yang berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI. ORI atau Uang Republik Indonesia diganti menjadi uang rupiah dari Bank Indonesia sejak tahun 1952. Kondisi ini berlangsung sampai dengan pertengahan 1965 ketika Bung Karno menyadari cakar dan cengkeraman neokolonialisme yang semakin kuat mencengkeram bangsa muda ini. Maka pada bulan Agustus 1965, Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia yang menjadi lintah di Indonesia. Bahkan menyatakan merdeka dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB. Sebelumnya antara tahun 1963 sampai dengan 1965, Presiden Soekarno telah menasionalisasi aset-aset perusahaan Inggris dan Malaysia serta Amerika sebagai kelanjutan dari pengambil alihan aset-aset perusahaan Belanda pada masa 1957 sampai dengan 1958. Tetapi di balik dari semua itu, Bung Karno harus membayar tindakan politik penyelamatan bangsa Indonesia ini dari kuku neokolonialisme. Insinyur Soekarno harus enyah dari republik ini, dan itu terjadi pada tahun 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dengan enyahnya Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan hanya kembali tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan awal yang diambil Jenderal Soeharto pada 1967 adalah mengundang kembali IMF dan Bank Dunia dan kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di samping itu, berkuasanya Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan untuk dapat membangun bangsa-bangsa terbelakang, miskin dan bodoh dalam definisi sebagai dunia ketiga itu. Maka disediakanlah paket bantuan oleh IMF dan Bank Dunia, yang pada akhirnya menjadi jebakan hutang tersendiri bagi rakyat Indonesia. Maka hutang luar negeri Indonesia yang awalnya hanya 6,3 US dollar di akhir masa jabatan Soekarno, yang diantaranya adalah hutang warisan dari Hindia Belanda sebesar 4 miliar US dollar. Nah, ketika pada masa Orde Baru berakhir pada Desember 1997 membengkak hampir 1000%, yakni sekitar 54 miliar US dollar. Lebih dari 10 tahun sesudah Presiden Soeharto lengser, utang luar negeri semakin tidak terkendalikan, yakni mencapai lebih dari 150 miliar US dollar. Kita tahu bahwa jatuhnya Jenderal Soeharto akibat dari krisis moneter yang disebabkan oleh kelakuan para bankir dan spekulan valuta asing, sehingga pada akhir Republik yang dikatakan merdeka dari para penjajah ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir melalui letter of intent seluruh kebijakan RI tanpa terkecuali. Kebijakan bank sentral kita hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global. Dua di antaranya yang terkait dengan bank sentral dan kebijakan uang adalah: pertama, mulai dari tahun 1999, Bank Indonesia yang semula adalah The Japanese Bank itu telah sama sekali lepas dari Republik Indonesia, yang artinya Gubernur BI bukan lagi bagian dari Republik Indonesia, tidak akuntabel kepada pemerintah Republik Indonesia, apalagi kepada rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, mulai tahun 2011 melalui UU Mata Uang Indonesia dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas di Indonesia. Dan bersamaan dengan ini dilakukan kriminalisasi atas pemakaian mata uang lain sebagai alat tukar di Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa di zaman yang semakin carut marut oleh tangan-tangan elit penguasa dunia ini, mau tidak mau kita harus paham dan mengerti bagaimana sejarah dari keuangan Republik Indonesia ini. Dan sebagai warga negara yang mengerti, kita memiliki hak asasi dan hak konstitusional untuk mengambil keputusan sendiri. Ingin bertahan pada kepalsuan uang kertas yang termasuk di dalamnya adalah rupiah, atau bersama kita bangun mensonsong kembali uang yang berhak dalam agama kita, yaitu dinar dan dirham, yang dimana pada zaman Nabi kita menggunakan dinar dan dirham. Umat Islam mulai memiliki dinar dan dirham pada era kepemimpinan Khalifah bin Khattab radhiyallahu anha. Meski begitu, Rasulullah SAW sudah memprediksikan bahwa manusia akan terlena dan tergila-gila akan adanya uang. Dalam salah satu hadis, Abu Bakar ibnu Abi Maryam meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada apapun yang berguna selain dinar dan dirham." Dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dinar dan dirham berbentuk ceper serta tipis, diameternya mencapai 29 mm dan beratnya antara 2,9 sampai 3,0 gram. Sejak itulah tulisan Bismillah menjadi salah satu ciri khas koin yang dicetak oleh peradaban Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan kepingan dirham dan dinar yang dicetak pada masa Khulafaur Rasyidin mencantumkan tahun Hijriyah sebagai penanda waktu koin dirham atau dinar dicetak. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.